sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para sesepuh, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Gambaran tentang kejadian, tentang peristiwa-peristiwa di hari kiamat ini banyak diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam pembahasan yang lalu di surah As-Saffat itu kita sudah membicarakan bahwa yaumul akhirah atau hari kiamat ini kadang-kadang disebut sebagai yaumul fasl, yaitu hari pemisah antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir, pemisah antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ingkar, pemisah antara orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang zalim, maka disebut sebagai yaumul fasl. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan tentang ayat di mana nanti di akhirat itu orang-orang diperkenankan atau dipersilahkan untuk sujud semua, saudara. Semuanya dipersilahkan untuk sujud ketika keagungan Allah kemudian menampak dan orang-orang dipersilahkan untuk sujud, maka semuanya berusaha untuk sujud. Nah, kita ini yang tiap hari kerjanya sujud, bisa sujud nanti di sana. Amin. Gampang karena emang tulang-tulangnya udah pada lemas. Ya, orang biasa sujud sehari berapa kali kita sujud tuh? 2 kali 17. Berapa kali? 2 kali 17. 34 ya. 34 kali sujud kita. Ya otomatis kita yang biasa sujud ini nanti di akhirat ketika Allah menampakkan keagungannya, kita langsung bersujud, bisa kita bersujud. Orang yang di dunianya tidak biasa untuk bersujud, pengen ikut-ikutan, pengen kayak kita, pengen kayak orang-orang yang di dunia bersujud, maka ketika itu langsung terbalik gitu, langsung ngejengkang, nggak bisa
sujud. Ini yang dimaksud dengan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Terpisah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ingkar, pisahlah kalian dari barisan orang-orang mukmin, dari barisan orang-orang yang biasa sujud, pisah kalian. Maka hari kiamat disebut juga dengan hari pemisah, yaumul fasl, dipisah. Malaikat pun gampang misahinnya, mana yang biasa sujud, mana yang gak pernah sujud, mana yang iman, mana yang kafir, mana yang soleh, mana yang zalim. Ini malaikat gampang misahin. Dan nanti akan ada tanda-tandanya. Di antara kejadian-kejadian di hari kiamat yang dijelaskan dalam surat As-Saffat, kiamat itu disebut sebagai yaumul fasl, hari pemisah. Ketika sudah dipisahkan, orang-orang kafir kemudian digiring menuju neraka. Orang-orang kafir ditunjukkan secara paksa jalan ke neraka. Tapi menariknya di sini disebutkan waqifuhum innahum mas'ulun. Sudah ada malaikat Zabaniyah namanya. Malaikat Zabaniyah, ayo digeret semuanya orang-orang. Digeret semuanya, dipaksa untuk menuju jalan namanya jalan Siratil Jahim atau jalan ke neraka. Tapi waqifuhum, Allah perintahkan kepada malaikat, tunggu, stop, jangan masuk dulu. Innahum mas'ulun. Tunggu, jangan masuk dulu, sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi makin lama perjalanannya, makin lama penantiannya, makin lama nunggunya. Ini di mizan atau di pertimbangan. Di pertimbangan Allah, di mana semua amal-amal itu dipertanggungjawabkan, maka orang-orang akan dimintai pertanggungjawaban 4 hal. Yang pertama, masa mudanya. Masa muda buat apa? Saya mualaf. Oh, cakep kalau mualaf. Jadi umur berapa? Umur ditanya. Selain masa muda, umur ditanya, buat apa umur? 60. Oh, saya akhir hayat saya ya Islam, ya buat ngaji. Cakep juga. Kemudian selain itu tentang harta. Harta benda juga ditanyakan. Dari mana asalnya? Apa boleh nyolong? Apa boleh korupsi? Ditanya. Kemana dipakai itu hartanya? Tanya. 4 hal. Umur, masa muda, kemudian harta, dan yang terakhir ilmu. Ilmu, ngaji tiap malam Sabtu dipakai enggak, diamalin enggak ilmunya? Ngaji tiap malam Jumat dipakai enggak ilmunya, diamalin enggak ilmunya? Ini ditanyakan tentang 4 hal. Jadi diminta pertanggungjawaban, di stop dulu, tidak langsung dimasukkan ke neraka. Ini gambaran-gambaran seperti ini menunjukkan bahwa mereka ketika dalam penantian itu diem semuanya, saudara. Diam semuanya, nggak ada yang bisa ngomong. Ya masing-masing tegang, masing-masing merasa khawatir selamat apa enggak. Cuma 2 pilihannya, kalau nggak surga neraka, kalau nggak neraka surga. Nggak bisa milih, itu doang pilihannya. Maka tegang, semuanya terdiam. Innahum mas'ulun, semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban amalnya, yaitu perbuatan-perbuatan anggota badan, akwalnya atau perkataan-perkataan dimintai pertanggungjawaban juga, bahkan juga niat, ya, bahkan juga tentang hatinya, amal-amal hati seperti niat, demikian juga seperti ikhlas atau riya, seperti tawadu atau takabur, semua dimintai pertanggungjawaban. Maka diem semua orang-orang masing-masing, nggak ada yang ngobrol, tegang. Kalau kita kan enggak ya, ngobrol di sini, orang soleh semua di sini mah. Bahas Maulid pada ngobrol, bahas Isra Miraj pada ngobrol. Kenapa? Nggak tegang. Coba dia tegang. Kalau tegang pasti nggak ada yang ngobrol. Pasti merasa ngeri, merasa khawatir. Gimana nih nasib gua nanti? Gimana nih ketentuan akhir gua nanti ini? Kira-kira endingnya surga apa endingnya neraka? Ini gambaran-gambaran yang menunjukkan betapa mengerikannya keadaan di akhirat untuk orang-orang kafir. Innahum mas'ulun. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana dengan orang-orang mukmin, orang-orang Islam? Orang-orang Islam juga bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang berjalan selesai dari penghitungan amal, ada yang berjalan melalui Siratal Mustaqim dengan perjalanan yang lama sekali hingga ribuan tahun, tapi selamat. Ada yang hanya sebentar, ada yang seperti kilat kalbarkil khotif, bahkan ada
yang masuk ke surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Ini ada dari golongan orang-orang Islam yang masuk tanpa hisab. Di antaranya itu orang-orang yang puasa, orang-orang yang menyembunyikan amalnya. Malaikat sempat bingung, saudara. Ada penduduk surga, begitu sampai di sana dia bisa kemana-mana, dia bisa terbang ke sana kemari, dia bisa menikmati apa yang ada di surga. Tapi di data malaikat ini kayaknya nggak lewat Siratal Mustaqim kayaknya ini. Dilihat dari datanya kayaknya nih nggak ada perhitungan amal. Ditanya, siapa kalian? Saya adalah umat Nabi Muhammad yang menyembunyikan amal-amal perbuatan baik saya, maka Allah menyembunyikan cara saya masuk surga. Kami adalah umat Nabi Muhammad yang menyembunyikan amal baik kami, maka Allah memasukkan kami ke surga dengan jalan sembunyi-sembunyi juga, sampai malaikat nggak tahu. Itu ada yang seperti itu. Macam-macam tingkatannya. Gambaran yang terakhir yang ada di surah As-Saffat ayat 24 dan juga kita lanjutkan nanti, ini adalah gambaran-gambaran untuk orang kafir, di mana mereka tidak saling bertanya-tanya, mereka diam tegang semua menanti hasil. Apa nanti hasilnya? Apa neraka, apa surga. Maka Allah berfirman di sini, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ma lakum la tanasarun, kenapa kalian tidak saling menolong, tidak saling tolong-menolong? La yansuru ba'dukum ba'don, maksudnya sebagian kalian kenapa tidak menolong sebagian lainnya? Kahalikum fid dunya, seperti keadaan kalian di dunia. Wa yuqalu anhum, dan dikatakan, diungkapkan tentang keadaan orang kafir ini, bal humul yauma mustaslimun, tetapi mereka al yauma, pada hari ini, di hari kiamat, mustaslimun, itu semuanya pada tunduk, munqaduna adillahu, mereka semuanya pada tunduk dalam keadaan hina. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, dan menghadaplah sebagian mereka terhadap kepada sebagian yang lain, yatasaaluna, saling bertanya-tanya atau saling meminta pertanggungjawaban. Maksudnya yatalawamuna wa yatakhasabuna, mereka saling maidu, saling mencaci dan juga saling bertengkar. Keadaan orang-orang kafir ketika mereka di stop, jangan dulu masuk neraka, ini ada prosedur lain. Apa itu prosedurnya? Ditimbang dulu amal perbuatannya, timbang dulu semua perkataan-perkataan yang pernah dilakukan, di stop. Sampai-sampai hadirin, orang-orang kafir saking lamanya nunggu, saking udah nggak tahannya di padang mahsyar, itu minta kepada Allah, ya Allah udah masukin aja langsung ke neraka deh saya. Udah ketahuan dah kalau neraka dah sekalian ketahuan dah, daripada nunggu begini, daripada kami harus nunggu begini, harus panas-panasan begini, udah tanggung dah, bener mendingan langsung aja dah masukkan kami ke dalam neraka. Ini saking sulitnya keadaan di yaumil mahsyar, di padang mahsyar saat itu. Mereka sampai minta pengen cepet-cepet dihisab dan pengen langsung ditentuin aja neraka dah, daripada harus berjebul, daripada harus di sini kumpul di padang mahsyar dalam keadaan yang menegangkan ini. Orang yang keadaannya menegangkan namanya menanti. Penantian dalam masa tegang itu kan nyiksa juga, Pak. Kita disuruh nunggu KPK datang, atau kita suruh nunggu polisi datang ke rumah kita. Buat apa? Buat nangkep. Itu kan penantian atau nunggunya kita, nunggu yang menyiksa, nunggu yang mengkhawatirkan, mengerikan. Orang-orang kafir dalam satu riwayat ini sampai berharap, udah ya Allah masukkan saja kami langsung ke neraka. Udah gak kuat, gak tahan kami dalam keadaan seperti ini. Tapi tetap mereka harus menunggu. Maka disebutkan di sini, kenapa kalian orang-orang kafir
Kenapa kalian di dunia saling bantu-membantu, di dunia ada maksiat pada rame-rame tolong menolong, pada patungan buat maksiat, di dunia pada bantu-membantu untuk melakukan pengingkaran kepada Allah, ingkar pada Nabi Muhammad, maksiat aja pakai patungan, ingkar sama Nabi aja pakai bikin kelompok atau pakai bikin satu kelompok, satu golongan, bikin satu serikat yang memang untuk melawan Nabi. Mereka orang-orang kafir ini yang di dunianya saling bantu-membantu untuk memerangi Islam, bantu-membantu untuk menghancurkan Islam. Nanti di akhirat ditanya, ngapa pada diem aja, kenapa pada enggak tolong menolong sebagaimana kalian di dunia tolong menolong, kenapa kalian tidak seperti di dunia saling bantu-membantu dalam kemaksiatan. Oleh karenanya jangan kita membantu dalam kemaksiatan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau kita mau membantu ya kebaikan, takwa boleh. Nyumbang buat korban panitia, nyumbang buat Idul Fitri panitia, cakep. Tapi kalau membantu 'alal itsmi wal 'udwan, buat dosa, buat permusuhan, bantuin patungan, buat apaan patungan? Itu buat nyerang kampung sebelah misalnya, jangan. Nanti di akhirat tanya, ngapa nggak bantu-bantu, ngapa nggak tolong menolong? Di dunia pada tolong menolong, di dunia pada kompak, kenapa di sini pada diem-dieman aja? Di sini kenapa pada tegang? Begitu malaikat diucapkan oleh malaikat kepada orang-orang ini. Di sana orang-orang kafir mustaslimun, artinya tunduk dalam keadaan hina, saudara. Kalau di dunia mereka bisa mendongakkan kepalanya, di dunia bisa jalan gagah, di dunia ini bisa bergaya, tapi di sono nunduk aja. Nunduknya dalam kehinaan, nunduk malu karena dibacain itu amal-amal jeleknya, disebutkan itu perbuatan buruknya di dunia, disebutkan di khalayak, disebutkan di seluruh yang hadir di padang mahsyar itu. Si fulan pernah bunuh, pernah maksiat, pernah zina, disebutin semua, nunduk semuanya dalam keadaan malu, dalam keadaan hina. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang berbicara saking tegangnya. Namun setelah ada ketentuan untuk masuk neraka, dan mereka orang-orang kafir kemudian masuk neraka, maka mereka yatasaalun, artinya yatasaalun di sini mereka saling berkata-kata, mereka saling berseteru. Kok tadi dibilang ini Ustaz, katanya nggak pada ngomong itu di padang mahsyar, tapi nanti di neraka pada ngomongnya bukan ngomong buat atur strategi gimana keluar dari neraka, bukan. Tapi yatasaalunnya di sini adalah saling bertengkar. Gara-gara lu nih gue masuk neraka. Lah siapa bilang, lu sendiri kan yang mau. Yang namanya iman, kata yang diikutin nih, kata pemimpinnya, yang namanya iman yang gak bakal bisa. Oh ya, lu aja emang dasar emang pengen ingkar kepada Al-Quran, emang dasarnya ogah sholat, emang dasarnya ogah puasa, ngapa jadi nyalain gua? Berantem tuh orang-orang kafir. Yatasaalun ayyatalawun wa yatakhasamun. Di neraka itu mereka saling bertengkar, berbicara. Waktu di padang mahsyar tidak. Waktu di padang mahsyar itu tidak ada pembicaraan tegang semuanya, tapi ketika sudah masuk neraka maka mereka saling bertengkar, saling menyalahkan. Ada di ayat lain itu disebutkan, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap kali ada rombongan masuk atau setiap kali ada orang masuk baru ke neraka, udah dihisab, lempar lagi sama malaikat Zabaniyah, masuk neraka, maka yang baru ini pasti dicaci sama yang udah lama di neraka. Ini gara-gara lu nih. Lah siapa bilang gara-gara gua, lu sendiri. Terus pada berantem itu. Setiap kali dia masuk pasti pada berantem. Itu keadaan di neraka, dimana orang-orang
saling melaknat, saling mencaci, saling mencela karena perbuatan-perbuatan salah mereka yang mereka lakukan di dunia. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Qalu bal lam takunu mu'minin. Qalu berkata, ayil atba'u minhum lil matbu'in. Berkata orang-orang yang mengikuti, lil matbu'in kepada orang yang diikuti. Innakum kuntum ta'tunana. Orang-orang yang mengikuti berkata, sesungguhnya dulu kalian mendatangi kami anil yamini, dari sebelah kanan, ai anil jihadil lati kunna na'manukum minha. Maksudnya dari arah di mana kami merasa nyaman dengan kalian. Li halafikum, karena sumpah kalian. Annakum alal haqqi, sumpah bahwa sungguhnya kalian atas kebenaran. Fasodaqnakum, atau fasaddaqnakum, maka kami membenarkan kalian. Wattaba'nakum, dan kami mengikuti kalian. Al maknanya innakum adlaltumuna, sesungguhnya kalian telah menyesatkan kami. Qalu berkata, ayil matbu'in lahum, ayil matbu'un lahum, berkata orang-orang yang diikuti kepada orang yang mengikuti, balam takunu mu'minin, tetapi memang kalian bukan orang-orang beriman. Wa innama yusaddiqul idlalu minna, atau yusaddaqul idlalu juga bisa, dan sesungguhnya dibenarkan penyesatan dari kami. Lau kuntum mu'minin, jika illau kuntum mu'minin, jika memang kalian beriman. Faraja'tum anil imani ilaina, jika kalian iman, jika kalian kembali anil imani, dari iman, pergi dari iman, ilaina, kepada kami. Di neraka itu ada dua kelompok pengikut dan kelompok yang diikuti. Ada pemimpin dan kelompok yang dipimpin. Ada bos, ada anak buahnya. Nah, bosnya ini di neraka, bosnya di sini maksudnya pemimpinnya sama anak buah ini berantem semuanya di neraka. Kata anak buahnya, kata orang yang mengikuti pemimpinnya, pengikutnya Fir'aun, pengikutnya Abu Jahal, ini semua bilang, menyalahkan Abu Jahal, gara-gara sampeyan ini kami masuk neraka, gara-gara kalian kami masuk neraka. Kalian datang seolah-olah kalian itu benar, kalian datang kepada kami seolah-olah kalian itu membawa kebenaran, ngajak kami buat ingkar kepada Nabi Muhammad, ngajak kami supaya enggak sholat, ngajak kami supaya enggak mau puasa. Kayaknya di dunia dulu kalian ini benar-benar memperdaya kami, kata orang-orang yang ngikutin, kata anak buahnya ini gara-gara kalian nih kami semua bisa masuk neraka seperti ini. Orang yang ngikutin bilang begitu. Orang yang diikuti atau pemimpinnya nggak mau salah dia bilang, emang dasar kalian aja yang nggak mau iman, emang dasar kalian aja yang tidak beriman. Kalau emang udah iman nggak mungkin balik ikut kepada kami, nggak mungkin. Emang dasarnya kalian malas aja untuk ikut agama baru, emang dasar kalian malas aja untuk mengoreksi diri, akhirnya pengen pada agama yang lama. Jangan salahin kami, kata pemimpin-pemimpinnya. Terus itu setiap hari begitu, saudara. Setiap hari saling menyalahkan antara pemimpin dengan anak buahnya di neraka. Masing-masing memegang alasannya, masing-masing merasa bahwa semuanya gara-gara kalian. Masing-masing merasa bahwa kami ini sesat, kami ini menjadi penghuni neraka, ini penyebabnya adalah kalian. Bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan, dan tidak ada bagi kami alaikum atas kalian, kami tidak memiliki atas kalian min sultanin sedikit pun kekuatan. Quwwatin maksudnya kekuatan, wa qudratin dan kekuasaan. Nuqahhirukum ala mutaba'atina, yang kami bisa memaksa kalian untuk mengikuti kami. Bal kuntum qauman taghin, tetapi sungguhnya kalian dulu qauman taghin adalah
Kaum yang sesat dhalin adalah kaum yang sesat mithlana sebagaimana kami. Masih kata orang yang memimpin, bosnya nih, bosnya orang-orang jahat, bosnya orang-orang yang ingkar. Masih kata Abu Jahal, masih kata Fir'aun, kami nggak punya kekuatan untuk ngajak kalian, kami nggak mampu ngajak kalian untuk ingkar, nggak bisa kami ngajak kalian ingkar, itu nggak bisa. Kami memaksa kalian juga kami nggak bisa. Yang namanya hati saudara, itu kalau dipaksa tetap nggak bakalan bisa. Ada sahabat Rasulullah SAW disuruh murtad, disuruh keluar lagi dari Islam, namanya Ammar bin Yasir. Dipaksa tetap nggak akan keluar, tetap dia tidak akan keluar dari Islam karena itu hati, adanya di hati. Bagaimana imannya? Imannya tetap diterima. Imannya tetap diterima karena mempertahankan keimanannya hanya dalam hati saja, dalam hati. Bilal juga seperti itu, sahabat Bilal bin Rabah, ketika siang hari di teriknya matahari ini kemudian ditindih pakai batu gede oleh tuannya, kemudian suruh keluar dari agama Islam, nggak bisa juga. Budak padahal itu sama tuannya, yang maksa siapa? Tuannya. Diancam dibunuh tetap nggak bisa, karena memang orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar itu nggak punya kekuatan untuk menyesatkan orang, itu nggak bisa. Buktinya banyak, seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah. Buktinya banyak, para syahid, orang yang meninggal itu karena disiksa dan tetap menjaga keimanan itu banyak. Memang nggak bisa, kalau iman sudah menancap itu nggak akan bisa. Bahkan ada sahabat yang kemudian ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dipaksa keluar dari Islam dan saya nurut, tapi saya pura-pura, hati saya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Enggak apa-apa, boleh. Ini yang namanya menyembunyikan keimanan, itu boleh. Menyembunyikan keimanan, menyembunyikan keimanan itu diperbolehkan. Namanya taqiyah, sebagian disebut dengan taqiyah, itu artinya menyembunyikan keimanan. Dalam keadaan terpaksa, terancam nyawa kita, kalau menampakkan keimanan, kalau kita terang-terangan sholat, kondisinya jangan kayak di Kampung Duku mah orang banyak sholat ya, Kampung Duku banyak orang Islam. Kondisinya di satu tempat yang memang diancam nyawa kita, kalau kita perlihatkan keimanan kita, sholat terang-terangan habis. Kalau kita terang-terangan melakukan syiar Islam, nyawa kita hilang. Bagaimana? Boleh nggak menyembunyikan keimanan? Boleh, demi menyelamatkan nyawa kita. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan tidak apa-apa, diperbolehkan karena kondisinya adalah kondisi yang terancam. Demikian iman dalam hati itu tidak akan bisa tercabut saudara. Sekuat apapun orang kafir, sekuat apapun orang-orang yang ingkar, mereka punya kelompok, mereka punya kekuatan memaksa orang, kalau hatinya iman dia tetap iman. Oleh karenanya disebutkan di sini orang kafir, pemimpin orang kafir seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal bilang, kalian aja, ente aja emang dasar kagak iman. Yang namanya iman mah nggak bisa sesat lagi udah. Yang namanya iman nggak mungkin ikut jadi sesat lagi, itu nggak mungkin. Entenya aja emang males, entenya aja emang pengen agama yang lama, emang kalian aja yang pengen tetap pada agama nenek moyang dan nggak mau ikut Muhammad. Jadi jangan salahkan kami, kata Fir'aun, kata Abu Jahal, kata pemimpin orang-orang kafir. Mereka membela diri. Demikian saudara, yang namanya iman kadang-kadang disebut sebagai sibghatullah. Sibghah itu kadang diartikan wantek. Tahu wantek? Wantek itu baju kokonya Ustaz Solihin, kalau diwantek jadi merah, pecinya wantek lagi jadi merah, jadi jagoan dah. Merah semuanya. Itu kapas, kan dari kapas baju itu. Kapas kalau kita celup ke wantek warna merah, kita iris atau kita gunting di kapas, kira-kira dalamnya putih apa merah?
Ada putihnya. Udah diwantek saudara. Itu kapas ya, kapas atau baju dan baju kita wantek, baju putih merah. Itu kalau kita potong dalamnya itu merah apa putih kira-kira? Merah tetap. Kapas juga itu merah. Begitu juga iman seseorang. Itu kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, itu seperti sibghat Allah, seperti wantek, nggak bakal bisa hilang, gimana pun itu tidak akan bisa tercabut. Makanya di sini pemimpin orang-orang kafir ketika di neraka nanti bilang, ente aja emang dasar, ente aja yang malas, dasar ente aja emang sesat dasarnya, iman yang gak benar-benar. Kalau udah benar-benar nancap keimanan, itu seperti wantek. Kalau dicelupkan kapas ke dalam wantek itu selamanya akan tetap merah. Dibelah, dipotong lagi sampai kecil-kecil tetap tuh merah. Yang namanya iman tuh begitu. Satu riwayat menyebutkan atau makalah mengatakan sangat jarang atau nadir itu langka itu jarang sekali orang yang beriman itu mati dalam keadaan kafir, itu jarang sekali, sangat jarang. Kenapa sangat jarang? Karena yang namanya iman itu seperti wantek. Lah kok itu ada itu Ustaz, ada orang murtad berarti belum iman gitu aja. Oh, ada orang murtad berarti dia belum iman. Syahadatnya gimana? Syahadatnya sampai lisan doang. Buat apa ya? Buat kawin, namanya pengen deketin orang muslimah. Syahadatnya bagaimana ya? Syahadatnya buat nyelamatin dia doang dan pengen dapat privilege atau pengen dapat kenikmatan, pengen dapat keistimewaan yang ada dalam Islam, pengen harta dan lain sebagainya, bagi zakat karena dia mualaf dan lain sebagainya. Cuma di lisan doang, hatinya ingkar pasti. Hatinya sama Nabi Muhammad, hatinya kepada Al-Quran benar-benar musuh, itu berarti namanya nggak ada iman. Nah yang begitu bisa balik lagi murtad, yang begitu bisa keluar dari Islam. Tapi kalau sudah mukmin, masuk dan menancap keimanan dalam hati, itu seperti wantek, nggak akan bisa tercabut lagi, itu nggak bisa. Amat jarang orang mukmin yang sudah iman kemudian keluar dari Islam, itu amat jarang. Kalau ada mukmin maksiatnya jalan terus, ada mukmin kewajiban-kewajibannya ditinggal, tapi dia masih dalam keadaan iman hatinya. Andai ditanya, ente percaya nggak bahwa Allah Tuhan? Dia masih ada. Allah Tuhan saya, Muhammad adalah utusan Allah. Itu masih ada seperti itu, keimanan seperti itu masih akan kelihatan nanti di akhirat saudara. Masuk neraka nggak? Ya masuk neraka. Kagak sholat, kagak puasa, masuk neraka. Cuma nanti warna iman ini kelihatan. Tetap warna iman ini di tengah kepungan api neraka yang berkobar ribuan tahun, ini cahaya iman tetap kelihatan. Itu ada yang masih nyangsang, ada yang masih mojok, ada masih umat Nabi Muhammad masih ada di dalam, yang masih ada yang di kerak neraka belum keangkat, kelihatan tuh yang namanya iman, kelihatan. Nah nanti orang yang seperti ini, yang ada keimanan meskipun sedikit dalam hatinya, karena iman seperti wantek tadi, warnanya tidak akan hilang, maka akan terangkat dan akan diselamatkan oleh syafaat. Bisa oleh syafaat Rasulullah, bisa oleh syafaatnya malaikat, bisa oleh syafaatnya wali-wali Allah atau orang-orang soleh. Makanya biar kita rajin ziarah, biar kita rajin mengunjungi orang-orang soleh, itu pasti memberikan syafaat kepada kita. Bisa juga syafaatnya guru-guru atau ulama. Guru-guru kita juga bisa memberikan syafaat. Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu bisa memberikan syafaat. Benderanya apa? NU, bendera saya. Bisa lihat. Nanti di Padang Mahsyar ada bendera NU. Udah tenang aja kalau benderanya NU. Benderanya NU masuk rombongan Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, masuk surga, dapat syafaatnya ulama namanya. Yang memberikan syafaat itu bisa 4 golongan ini. Bisa para nabi, bisa malaikat, bisa orang-orang soleh atau para wali, bisa ulama. Asal ada modalnya iman. Iman yang tadi dikatakan seperti wantek.
tidak akan bisa hilang. Meskipun dia kecil, itu akan terlihat keimanan itu. Menyembunyikan keimanan diperbolehkan. Yang gak boleh itu saudara, yang gak boleh menyembunyikan kekufuran atau menyembunyikan keingkaran. Orang yang menyembunyikan pengingkarannya, menyembunyikan permusuhannya, menyembunyikan ingkarnya kepada Allah, hatinya ingkar banget kepada Al-Quran, hatinya musuh banget kepada Allah, hatinya musuh banget kepada Nabi Muhammad, tapi anggota badan zohirnya sholat paling depan. Kalau disuruh perang dia maju, walaupun nanti dia pulang duluan. Kelihatannya kayak begitu, sholat di shaf paling depan, kemudian puasanya ngikut seperti orang-orang Islam yang lain, tapi hatinya berat, hatinya nentang Al-Quran, hatinya nentang Allah. Ini namanya menyembunyikan pengingkaran. Nah, menyembunyikan pengingkaran ini namanya munafik. Munafik neraka. Lah orang munafik ada iman nggak? Nggak ada, jelas. Kenapa? Karena yang ditampakkan keimanannya di lahiriah atau di zohir anggota badan, dia tampakkan sholat, dia tampakkan puasa, hatinya habis, nggak ada imannya, benar-benar nggak ada. Memang isinya hati orang munafik itu cuma ingkar kepada Allah. Yang menyembunyikan pengingkaran atau pertentangan atau kekufuran dalam hati namanya munafik. Ini yang namanya munafik fidarkil asfali minan nar, di neraka. Tapi kalau menyembunyikan keimanan bagaimana? Boleh. Menyembunyikan keimanan ini selama dia dalam keadaan terdesak, sulit untuk syiar Islam, maka insya Allah itu akan tetap selamat nanti di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana kita? Ya kita mah nggak boleh nyembunyiin keimanan. Orang daerahnya aja kampung dukuh, masjid banyak, taklim juga puluhan, malam Senin sampai malam Selasa ngaji terus. Nggak boleh menyembunyikan keimanan. Untuk syiar Islam harus ditampakkan, sholat jamaah, kemudian baca sholawat, baca Al-Quran harus ditampakkan. Kenapa? Karena keadaannya memang boleh dan memungkinkan untuk melakukan itu. Kembali pada pembahasan ini, Abu Jahal, kemudian juga pemimpin-pemimpin orang kafir yang lain seperti Fir'aun gak mau disalahkan. Kami tidak akan bisa menyesatkan siapapun karena kami tidak punya kekuatan untuk mencabut iman orang, itu kami gak punya kekuatan. Tetapi kalian aja emang dasarnya tidak iman, emang dasarnya kalian saja yang ingkar kepada Allah, kepada Rasulnya. Kata pemimpin orang-orang kafir di neraka kepada pengikut-pengikutnya. Fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladaiqun fa'agwainakum inna kunna ghawin. Fahaqqa alaina ay wajaba alaina jami'an, maka wajiblah, sudah pasti atas kami semuanya, atas kami, atas kita semua, qaulu rabbina, ucapan Tuhan kami, bil adabi, tentang siksa. Ayat qaulihi la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nas, maksudnya adalah ucapan Allah, kami akan penuhi jahanam dari bangsa jin dan manusia ajmain semuanya. Inna ladaiqun, inna jami'an, kami semuanya ladaiqun al-adaba, akan merasakan siksa. Bidzalikal qauli, dengan ucapan itu. Wa nasya'anhu qauluhum, dan muncullah dari ucapan itu apa qauluhum, ucapan mereka. Fa'agwainakum, maka kami akan sesatkan kalian. Al-mu'allala biqaulihi inna kunna ghawin, ini yang disebabkan oleh ucapan inna kunna ghawin, sesungguhnya kami dulu ghawin adalah orang-orang yang sesat. Akhirnya setelah bertengkar, adu mulut, adu argumentasi di neraka antara pemimpin orang kafir dengan orang-orang yang dipimpinnya, antara bos dengan anak buahnya, bos kafir dan anak buah kafir di neraka. Ini akhirnya ada penengah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu adalah firman Allah, kami akan penuhi neraka dari bangsa jin dan manusia yang ingkar. Baru dah mereka pada berhenti, baru mereka bilang, iya udah, emang dasar kita mah orang sesat semua.
Kita memang di dunia ini orang-orang yang ingkar kepada Allah, kita memang di dunia ini adalah orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka mengakui itu dan mereka sama-sama masuk ke dalam neraka. Ini pertengkaran, adu mulut, argumentasi yang ada di neraka antara pengikut orang-orang kafir dengan pemimpinnya, antara Fir'aun dengan anak buahnya, Abu Jahal dengan anak buahnya, antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Muncul pertentangan atau muncul ucapan terakhir, ucapan bahwa kami memang kita semua adalah orang-orang yang sesat, memang kita semua adalah orang-orang yang layak masuk neraka, layak mendapatkan siksaan Allah. Jamaah rahimakumullah, kalau di sini ada la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, atau ada usyuru, atau ada misalnya ada ucapan misalnya masuklah kalian ke dalam neraka, misalnya ada suara, itu suara yang dimaksud di sini adalah suara malaikat, karena Allah tidak akan bicara langsung kepada penghuni neraka. Allah tidak mau bicara sama penghuni neraka. La yukallimuhumullah. Dalam ayat lain disebutkan Allah tidak akan mengajak bicara, satu kata pun tidak akan keluar untuk ahli neraka. Terus siapa yang ngomong? Malaikat. Rasain nih azabnya, kata malaikat. Bukan Allah yang ngomong. Masuk dalam neraka, kekal kalian dalam neraka, itu yang ngomong malaikat semua. Bagaimana Allah? Allah nggak mau urus-urus atau nggak mau ngomong sama orang yang memang dasarnya ingkar di dunia. Penghuni neraka itu nggak ada yang diajak ngomong sama Allah. Ini bukti dari murkanya Allah kepada penghuni neraka. Diemnya Allah itu pertanda bahwa Allah murka kepada penghuni neraka. Makanya boro-boro ditengokin, diomongin aja sama Allah, nggak didiemin sama Allah. Siapa yang ngomong? Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, dan malaikat-malaikat yang lain yang bicara kepada para penghuni neraka. Karena di hari kiamat itu setelah ditentukan ahli neraka di neraka, ahli surga di surga, maka Allah akan hanya bicara kepada ahli surga saja. Salamun qaulam mir rabbir rahim misalnya, itu kepada ahli surga. Pada ahli neraka tidak. Allah tidak bicara kepada ahli neraka. Fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Fa innahum yawma idzin yaumal qiyamati, maka sesungguhnya mereka pada hari itu, maksudnya di hari kiamat, fil 'adzabi mushtarikun, di dalam siksa mereka itu bersama-sama. Ail ishtirakihim fil ghawayati, karena bersama-samanya mereka fil ghawayati dalam kesesatan. Karena memang sama-sama sesat, ya sama-sama di neraka. Karena memang sama-sama ingkar, ya sama-sama di neraka, sama-sama merasakan siksa. Karena memang sama-sama tidak iman kepada Allah, kepada Rasulnya, maka sama-sama bareng-bareng merasakan siksa di neraka. Bagaimana orang-orang mukmin? Karena sama-sama iman, maka bareng-bareng di surga. Sama-sama amalnya amal soleh, maka bareng-bareng di surga juga. Inna kadzalika, sesungguhnya kami seperti itulah kami, kama naf'alu bihaula, sebagaimana kami melakukan kepada mereka, naf'alu bil mujrimin, kami lakukan kepada orang-orang yang berdosa, ghairu haula'i, selain mereka. Ainu antibuhum at-tabi'a minhum wal matbu', maksudnya kami mengazab, kami menyiksa at-tabi'a, orang yang mengikuti, minhum dari mereka, wal matbu'ah, dan orang yang diikuti. Semuanya kena. Pemimpinnya yang diikuti kena, orang yang mengikuti kena juga anak buahnya. Seperti itulah Allah menyiksa orang-orang kafir. Jadi nggak ada pengecualian, saudara. Semua ada siksaan fisik yang diceritakan dengan siksaan-siksaan neraka itu. Ada siksaan kejiwaan psikis ketika mereka dan pemimpin mereka sama-sama masuk neraka. Ketika pemimpin yang diharapkan nggak bisa menyelamatkan, ini makin kejiwaan mereka ini makin merasa tersiksa.
Begitu juga ketika orang-orang atau ketika benda-benda harta yang mereka cintai dimasukkan ke dalam neraka juga. Mobil, apartemen masukin dalam neraka tuh, yang dia dijadikan sebagai penghalang cinta dunia, nggak mau ibadah, itu sama-sama semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang membuat mereka makin tersiksa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan taat kepada Allah sehingga Allah golongkan kita pada golongan ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang ya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.